Jemaat Maha Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang tak pernah tinggalkan kita. Dia selalu hadir di setiap hidup ini. Hari ini Dia hadir untuk menuntun, membimbing dengan firman-Nya yang menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 18 sampai 24 Desember 2022 akan dibaca dan direnungkan dari 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 11. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan kuasa-Mu untuk memahami kebenaran firman yang akan dibaca, direnungkan dari 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 11. Biar roh Tuhan yang bekerja melalui hamba-Mu, tapi juga semua yang mengikuti pelayanan ini, supaya kami dituntun oleh kuasa Tuhan, sehingga firman yang dibaca, diberitakan saat ini, bukan sekedar didengar, tapi dilakukan di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca dan merenungkan bagian firman dari 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 11. Begini dikatakan, aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kita harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kitab 2 Yohanes ini ditulis oleh penatua, seorang yang memegang jabatan khusus dalam gereja. Ditujukan kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang dikasihi, ayat 1. Yang dimaksud dengan kata ibu dan anak bukan menunjuk pada figur ibu dan anak, tapi kata itu menunjuk kepada jemaat, dan kata anak menunjuk kepada anggota jemaat. Kenapa penulis menggunakan kata ibu dan anak? Ini adalah simbol persekutuan, simbol keutuhan, simbol keakraban, simbol keterikatan yang kuat, yang tak dapat dipisahkan, bagaikan ikatan sang ibu dan sang anak. Sekalipun diperhadapkan dengan tantangan dan penderitaan, umat Tuhan dalam konteks firman ini sedang menghadapi tantangan iman dengan munculnya para penyesat. Kata penyesat dari bahasa Yunani planoi, yang mengerjakan perbuatan yang membawa kepada penyesatan. Mereka tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ayat 7a. Mereka menolak, tidak mengakui kemanusiaan Yesus.
itu adalah si penyesat dan antikristus. Ayat 7b. Antikristus dari bahasa Yunani antikristos. Terdiri dari dua suku kata, anti melawan, menentang, beroposisi, dan kata Kristos menunjuk pada Kristus. Dengan demikian antikristus adalah seseorang yang berlawanan, membentuk oposisi untuk menentang Kristus, bahkan menyatakan bahwa tidak ada Kristus. Para penyesat dan antikristus ini mengganggu keutuhan persekutuan jemaat. Ada yang telah terpengaruh, terjadi perpecahan dalam jemaat, didapati separuh hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah dari Bapa. Ayat 4 bacaan kita. Itu berarti separuh atau setengah tidak lagi hidup dalam kebenaran. Telah terjadi perpecahan dalam jemaat. Dan karena itu, untuk menjaga kemurnian iman umat supaya hanya percaya kepada Yesus Kristus, dengan tegas disampaikan agar umat waspada. Ayat 8. Waspada dari bahasa Yunani blepete, artinya berjaga-jaga atau berhati-hati supaya tidak kehilangan apa yang telah dikerjakan, supaya tidak kehilangan iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, umat diingatkan, umat harus berani untuk menolak pengajar dan ajaran sesat, tidak memberi ruang, tidak memberi kesempatan untuk datang dan memberi salam supaya tidak mengambil bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ayat 10 dan ayat 11 dari bacaan tadi. Untuk menjawab persoalan pergumulan yang dihadapi oleh umat mengenai ajaran sesat yang menolak kemanusiaan Yesus, firman Tuhan disampaikan. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Nanti kita baca di 1 Yohanes pasal 5 ayat 6. Air menunjuk pada pembaptisan Yesus. Sebagai manusia, dia harus menjalani pelayanan pembaptisan. Dan darah menunjuk pada kemanusiaan Yesus yang disalibkan, yang rela menderita mati tapi bangkit. Jadi firman Tuhan mau katakan bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh datang sebagai Allah dan juga sungguh-sungguh datang sebagai manusia, dibaptis, menderita, mati, dan bangkit. Dengan demikian, firman ini menentang para penyesat yang menolak kemanusiaan Yesus. Sebab karena oleh kemanusiaan Yesuslah manusia yang berdosa diselamatkan. Dan karena itu, kepada umat yang menghadapi tantangan dari para penyesat, dan kita umat Tuhan masa kini yang tak lepas dari tantangan di tengah keluarga, di tengah pelayanan, di tempat kerja, di tengah studi, dan di tengah pergaulan. Kita bergumul dengan ekonomi, bergumul dalam hubungan dengan sesama, dan tantangan hidup lainnya. Dan oleh sebab itu, kita diajak pertama, agar tetap membangun persekutuan, membangun ikatan kekeluargaan, keakraban yang kuat di dalam Tuhan. Tak dapat dipisahkan bagaikan ikatan sang ibu dan sang anak. Yang kedua, umat harus hidup taat melakukan perintah Allah
yaitu hidup saling mengasihi, ayat 5 dan ayat 6 dari bacaan kita. Dan dikutip dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35 dikatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang berikut, di tengah tantangan yang dialami oleh umat, tapi juga kita umat Tuhan masa kini, kita diajak. Poin yang ketiga adalah kita diajak untuk tetap tinggal dalam ajaran Kristus. Tidak akan pernah meninggalkan ajaran Kristus. Walau menghadapi tantangan dan penderitaan, godaan dan tawaran yang menggiurkan, iming-iming, wanita, harta dan takhta, tetap memiliki pendirian yang kokoh, teguh, tidak akan pernah beralih kepada ajaran yang lain. Sebab setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, artinya telah melangkah keluar dari ajaran Kristus, ia tidak memiliki Allah. Nanti dibaca di ayat 9a. Hidup yang tidak memiliki Allah itu adalah hidup yang sia-sia, hidup yang hampa, hidup yang mati menuju pada kebinasaan. Tetapi barang siapa tinggal di dalam ajaran Kristus, ia memiliki bapa maupun anak. Ayat 9b. Artinya, setiap orang yang tetap tinggal dalam ajaran Kristus, ia akan memiliki hidup yang sesungguhnya, memiliki kepastian hidup yang menyelamatkan di dalam Allah Bapa, dalam Yesus Kristus. Kiranya ini yang akan kita lakukan. Apalagi di saat-saat mempersiapkan diri, kita akan memasuki dan merayakan Natal Kristus. Kiranya kita tetap berpegang pada ajaran yang benar di dalam Kristus Yesus, sehingga hidup yang kita jalani bukan hidup yang sia-sia, tapi hidup yang bermakna, hidup yang berarti, yang memberi keselamatan kini, di sini, dan selamanya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami, apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dia mempersiapkan diri untuk melaksanakan kerja pelayanan. Biar Engkau terus perlengkapi kami dengan firman ini, supaya pelayanan yang dilaksanakan kepada umat Tuhan, pelayanan yang bersumber dari dan di dalam kuasa Tuhan melalui firman. Dan semua yang dengan taat tekun setia mengikuti pelayanan ini, diberkatilah mereka dimanapun mereka berada. Tuhan terus jamah dan Tuhan terus anugerahkan kekuatan, kesehatan dan sukses dalam setiap aktivitas kami. Dan diberkati juga Komisi Musik dan Multimedia Bu Morik. Biar Tuhan terus pakai untuk menata kerja pelayanan melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini, sehingga pelayanan ini diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kamu hebat, tetap setia mengikuti pelayanan ini. Ikutilah terus, jangan pernah berhenti, supaya kita saling memperlengkapi diri, semakin berakar, semakin bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike.
dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.